kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau, akan kasih-Mu yang sungguh tiada ternilai, akan kuasa-Mu yang sungguh tiada terbatas ya Tuhan. Itu kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebab itu ya Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau, dan kami naikkan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami, dan biarlah itu sungguh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buat kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu, tidak sekedar mengerti tetapi dapat menerimanya, dan lebih daripada itu dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, bila Engkau Allah yang mengurapi, Engkau membungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami, mengganggu konsentrasi kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga Tuhan, tidak ada satu bagian pun dari kebenaran firman-Mu yang terlewatkan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tak kenal maka tak sayang. Bapak saudara tahu pepatah itu? Jadi bukan berarti saya memperkenalkan diri ya. Jadi biasanya orang berkata tak kenal maka tak sayang, itu kan memperkenalkan diri. Ya, memang itu adalah satu pepatah yang sering dipakai oleh seseorang untuk memperkenalkan diri sebelum dia menyampaikan sesuatu ya. Untuk memperkenalkan diri sebelum menyampaikan sesuatu. Tapi saya tidak sedang memperkenalkan diri, karena saya yakin kita semua yang hadir di sini kenal dengan saya. Ada yang nggak kenal? Semua kenal dengan saya, sehingga semuanya sayang sama saya. Karena sebagian besar waktu anak kami yang paling bontot lahir, sebagian besar sudah ke rumah mengunjungi ya. Itu tanda sayang kepada saya. Ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, apakah, saya ulang sekali lagi, ada yang nggak kenal dengan saya? Mungkin yang baru hari ini ibadah, kalau nggak kenal bisa lihat di warta ya. Semua kenal dengan saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mengenal diri sendiri? Apakah kita mengenal diri sendiri? Karena ketika pepatah ini berkata tak kenal maka tak sayang. Ketika kita tidak mengenal maka kita tidak sayang. Kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri maka kita tidak sayang dengan diri kita sendiri. Kita sering mengata-ngatai diri kita sendiri, dasar bodoh kamu. Kenapa sih kamu bisa lupa? Kita mengata-ngatai diri kita sendiri. Bego kamu, bilang ke diri sendiri. Memperlakukan diri sendiri dengan tidak baik karena tidak mengenal diri sendiri. Jadi pengenalan itu sangat penting. Makanya Paulus berkata di dalam Efesus ya, pengenalan akan Allah itu jauh lebih mulia daripada hal-hal yang lain. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhan kau lebih mulia daripada semuanya. Dari segala yang ia miliki, yang lebih mulia adalah mengenal Yesus Kristus. Pengenalan itu lebih penting karena dengan memiliki pengenalan yang benar, maka kita dapat melakukan sesuatu yang benar, termasuk dengan mengenal diri kita sendiri, sehingga kita dapat memperlakukan diri kita dengan benar, memperlakukan diri kita dengan baik. Itu tema kita pada hari ini, yaitu mengenal diri sendiri. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. 1
1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah mendapatkan semuanya? Kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang 10, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Inilah diri kita yang sesungguhnya. Inilah diri kita yang sesungguhnya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Inilah kita. Inilah diri kita. Kita dipilih Allah dari segala bangsa. Makanya kita sering nyanyi, kita dipilih dari segala bangsa. Betul kan? Kita dipilih dari segala bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, tidak ada seseorang itu memilih sesuatu yang jelek atau kurang bagus. Kalau pergi ke mall, beli baju, tidak dipilih baju yang jelek, tidak dipilih baju yang cacat, tidak dipilih baju yang robek, tidak dipilih baju yang tidak sempurna. Pasti yang dipilih itu baju yang bagus, pakaian yang bagus, memilih sesuatu yang bagus. Tetapi kadangkala sesuatu yang kurang bagus pun bisa dipilih oleh seseorang. Contohnya, seorang pemulung, dia mengorek-ngorek sampah, itu adalah barang yang nggak bagus, diambil. Dan kita kadang-kadang merasa jijik dengan sampah itu. Tetapi sampah itu, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, di tangan seorang pengrajin menjadi sebuah berlian. Sampah itu di tangan seorang pengrajin bisa menjadi sebuah berlian. Karena sampah itu bisa menghasilkan uang miliaran bagi dirinya dan bisa membuat dirinya sebagai seorang miliarder. Karena tidak sedikit pengrajin dari barang bekas yang dijual barangnya itu ke mancanegara, yang diekspor menjadi orang yang kaya raya. Dari barang bekas, barang yang tidak dipakai itu dipilih dan dibuat menjadi barang yang berharga. Yang saya maksudkan adalah, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kita dipilih Allah bukan karena kita memiliki sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa. Kita tadinya tidak berharga di mata Tuhan. Di ayat 10, kamu yang dahulunya bukan umat Allah, tetapi kembali di ayat berikutnya, kita dipilih oleh Allah. Karena Tuhan melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam diri kita sehingga kita dipilih Allah. Tuhan melihat sesuatu yang istimewa di dalam diri kita. Di mata Tuhan ada sesuatu yang istimewa atas diri kita sehingga kita dipilih Tuhan. Jadi bukan sembarangan. Di mata Tuhan kita adalah bilang dulu sama kanan kiri, Bapak, Ibu, Saudara, kamu istimewa di mata Tuhan. Bilang dulu, kamu istimewa di mata Tuhan. Bilang ke diri sendiri, saya istimewa di mata Tuhan. Amin. Istimewa di mata Tuhan. Karena itulah kita dipilih oleh Tuhan, karena kita istimewa di mata Tuhan. Kalau kita tidak istimewa di mata Tuhan, tentu kita tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa istimewanya kita itu bukan karena kehebatan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4,
Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia ini dijadikannya. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikannya. Artinya apa? Sebelum kita lahir, kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Jadi proses pemilihan itu tidak terjadi karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan sehingga kita dipilih oleh Tuhan. Seperti seorang kontestan, seperti peserta SMB, setelah mereka menunjukkan bakat masing-masing baru dipilih, inilah juara satu. Tidak seperti itu. Tetapi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah melihat siapa diri kita, ada sesuatu yang istimewa di dalam diri kita, sehingga Tuhan memilih kita. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Di antara banyak orang, bahkan di antara bangsa-bangsa, kitalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi kita ini orang yang termasuk yang sedikit yang terpilih, yang minoritas. Kadang-kadang kita merasa sedih, aduh kok saya jadi kelompok minoritas ya. Jangan sedih, karena juara satu hanya ada satu, nggak banyak temennya juara satu. Dan kita yang minoritas ini kita pilihan Tuhan. Jadi kita patut bersyukur. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Itu status kita, itu diri kita. Yang pertama, kita dipilih dari Allah, bukan karena hebat kita, dipilih oleh Allah, bukan karena hebat kita, tetapi karena kita istimewa di mata Tuhan. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Ini adalah salah satu status kita sebagai warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah, imamat yang rajani. Imamat atau imam ini biasa dipakai untuk orang Israel. Ya. Imam itu dipakai untuk orang Israel, tetapi imam ini juga sekarang dipakai untuk diri kita. Kita sering menyebut suami itu adalah imam dalam keluarga, kan itu ya. Imam dalam keluarga itu suami, pemimpin dalam keluarga. Tetapi yang dimaksud imam tidak sekedar pemimpin dalam keluarga. Ada 4 hal yang harus kita tunjukkan, yang harus kita miliki sebagai imam. Yang pertama, imam itu dia yang dipakai pada waktu perjanjian lama ya. Imam itu yang dipercayakan untuk menghadap Allah, membawa korban persembahan. Karena orang awam tidak boleh langsung menghadap Allah, harus melalui perantara imam. Harus melalui perantara imam. Kalau dia mau membawa korban persembahan harus melewati imam. Tetapi karena kita adalah imam, maka kita boleh langsung menghadap kepada Tuhan. Nggak perlu lagi pakai perantara, karena kita adalah imam. Imamat yang rajani artinya imam yang melayani raja di atas segala raja, imam yang melayani Yesus Kristus. Kita sudah diberikan hak, sudah diberikan akses untuk langsung menghadap kepada sang raja itu. Sudah ada akses, hak. Ketika kematian Yesus Kristus disalibkan, maka tabir bait suci terbelah, sehingga nampak ruangan Maha Kudus itu dari pelataran. Memberikan gambaran bahwa semua orang mulai pada saat itu boleh langsung berjumpa dengan Allah. Tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Allah, karena pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu dosa, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib dengan kematiannya. Tidak ada lagi pemisah.
Itu imam. Yang pertama, kita bisa bertemu dengan Allah tanpa dibatasi oleh apapun juga. Yang kedua, imam dalam perjanjian lama itu kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus, itu kakinya dikasih kerincingan seperti anak-anak yang baru bisa jalan, kan gitu ya. Lalu dikasih tali seperti kita ngikat ayam, kan dia, dikasih tali satu. Lalu imam ini masuk ke ruang Maha Kudus. Ketika beberapa menit, setiap beberapa menit atau beberapa detik, imam ini harus membunyikan kincringannya, membuktikan bahwa dia masih hidup. Kalau kerincingan yang di kaki itu tidak berbunyi lagi, dari luar kasih tanda, tarik-tarik dikit. Ternyata tidak ada respon. Berarti imam ini harus ditarik dari luar, tidak boleh orang masuk ke ruang Maha Kudus. Imam ini sudah meninggal di dalam, dan bisa jadi kemungkinannya karena imam ini melakukan tugasnya dalam keadaan tidak kudus. Jadi siapa yang tidak kudus masuk dalam ruang Maha Kudus itu, dia akan mati di situ. Sehingga disiapkan tali dan kerincingan di kaki. Yang saya maksudkan adalah bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Yang pertama, kita bisa menghadap Allah secara langsung. Yang kedua, kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, harus hidup dalam kekudusan untuk menghadap Allah. Kekudusan itu memang kita peroleh dari Allah. Kita hanya bisa mempertahankan saja. Kita tidak bisa memperoleh kekudusan. Kekudusan diberikan oleh Allah, dan kita hanya bisa mempertahankan kekudusan itu. Yang ketiga, imam ini mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Dan kita adalah imamat yang rajani, maka kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahan rohani. Apa yang kita dapat lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Tadi malam kita bahas di komisi Bapak. Karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Allah, dalam Roma pasal 12, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan korban rohani, mempersembahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Dan yang keempat, sebagai imamat yang rajani, kita diberikan akses untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Jadi imamat rajani kita ini adalah imamat rajani yang punya status sebagai imam, yang bisa berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada penghalang. Sebagai imamat yang rajani yang harus menjaga kekudusan hidup, sebagai imamat yang rajani yang memberikan korban persembahan kepada Allah, dan yang menaikkan syafaat kepada Allah. Karena itu kita patut bersyukur, tidak perlu bersusah-susah mencari perantara untuk bertemu dengan Allah, tapi bisa bertemu langsung dengan Allah. Itu status kita yang kedua sebagai imamat yang rajani. Yang pertama, bangsa yang kudus. Yang kedua, imamat yang rajani, sebagai imam yang melayani raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sedikit lagi ya. Bangsa yang kudus. Dalam pengakuan iman rasuli kita mengucapkan aku percaya kepada roh, ya, pada roh yang kudus, kekudusan, persekutuan orang kudus, dan orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus. Kekudusan saya katakan tadi bukan kita peroleh dari usaha kita, tetapi Tuhan yang memberikan kekudusan pada kita. Kematiannya di kayu salib itu yang menguduskan kita. Dan kita harus menjaga kekudusan hidup itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan, kalau anak kita sudah penuh dengan lumpur, kotor kan, itu kan ya, lalu kita mandikan, kita susahnya minta ampun karena
banyak tanah di rambut kan itu kan ya. Kita mandikan sampai bersih, kita gosok susah minta ampun. Lalu setelah bersih, mandi ya, bersih pakai sabun, lalu pakai baju rapi, lalu anak kita tiba-tiba main lumpur lagi. Main lumpur lagi, main tanah lagi, guling-gulingan lagi di pasir. Sebagai orang tua, apakah kita akan bertepuk tangan, "Ih, anak saya main kotor lagi," begitu? Saya pikir enggak. Sebagai orang tua kita pasti akan sedih, aduh tadi mandinya udah seperti apa, sampo 1 botol sudah habis kan itu kan ya, sabun 1 botol sudah habis untuk mandiin, ini main kotor lagi. Yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita menjaga kekudusan itu, jangan kita masuk lagi ke dalam kehidupan yang membuat diri kita kotor, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi mari kita hargai proses yang tidak mudah yang dilalui oleh Tuhan dalam menguduskan diri kita. Masih ingat betapa sedihnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai mencucurkan tetesan keringat seperti darah? Karena beratnya proses pengudusan yang Tuhan lakukan untuk kita. Karena beratnya proses penebusan yang Tuhan lakukan untuk kita. Tetapi apakah kita mau menyia-nyiakan proses itu? Sehingga kita tetap hidup di dalam dosa. Hidup dalam kenajisan. Mari hargai pengorbanan Tuhan, pengudusan yang Tuhan lakukan dengan tetap menjaga kekudusan hidup. Melakukan apa yang Tuhan mau, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tidak melawan apa yang Tuhan larang. Yang Tuhan larang, ya kita tidak lakukan. Bangsa yang kudus dan yang terakhir adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat 10, supaya kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, seseorang kalau bekerja di perusahaan yang besar, dia merasa senang. Sehingga orang berlomba-lomba untuk dapat bekerja di perusahaan yang besar. Karena biasanya di perusahaan yang besar itu gajinya lebih besar, hidupnya lebih terjamin. Begitu juga orang sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk jadi PNS. Berbeda dengan sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahunan yang lalu itu PNS sedih. Saya berkata begitu karena bapak saya dulu juga PNS. Sedih, sedikit tunjangannya, kecil tunjangan, tapi sekarang banyak yang pengen jadi PNS, sekarang tunjangannya banyak. Yang saya maksudkan adalah Bapak, Ibu, dan Tuhan merasa ada sesuatu yang membacking hidupnya, sesuatu yang dapat diandalkan. Tetapi perhatikan kebenaran firman Tuhan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah, menjadi umatnya, menjadi milik Allah. Yang menjamin kita bukan perusahaan yang besar, yang menjamin hidup kita bukan perusahaan yang besar, tetapi Yesus Kristus, sang pemilik dunia ini. Dia yang menjamin hidup kita, dia yang menjamin keselamatan kita. Dan seharusnya kita tidak perlu cemas dengan hidup ini, tidak perlu khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, karena kita ini milik Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan. Sehingga jangan kita merasa minder dengan diri kita. Saya ini orang yang tak berguna, saya ini orang yang kecil. Kita ini istimewa di mata Tuhan, kita dipilih. Aduh, bagaimana hidup ini kok susahnya minta ampun. Ingat, kita ini milik Tuhan. Tuhan sang penjamin hidup kita.
Dan setelah kita tahu bahwa kita adalah orang yang kudus, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, mari jaga kekudusan hidup kita. Jangan takut menghadap Tuhan. Saya banyak dosa, saya nggak layak lagi di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita mau mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menguduskan kita, dan kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Itulah status kita, status yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan karena itu sayangilah diri kita dan mari permuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang siapa diri kami, sehingga kami dapat mengasihi kami dan mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lainnya Tuhan. Karena Tuhan yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa, Tuhan yang sudah menjadikan kami sebagai imamat yang rajani, Tuhan yang sudah mengaruniakan kekudusan kepada kami, dan Tuhanlah yang sudah menjadi pemilik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.